Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Menjelang puasa semangatnya masih tetap yes nggih. Yes. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita kemarin, hari ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Monggo dari Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan? Monggo bisa salah satu menyampaikan. Ini kita monggo. Baik, saya di kelas 5. Kebetulan di kelas 5 ini sudah ada fasilitas Smart TV. Alhamdulillah. Ada Smart TV, ada CCTV. Sehingga ketika pembelajaran itu saya memanfaatkan Smart TV tersebut. Nah, kalau pembelajaran saya tetap menggunakan metode-metode yang lalu, tetapi saya mix atau saya padukan dengan berbagai metode. Ketika saya pertama menjelaskan materi, saya itu menggunakan metode ceramah. Karena memang tidak bisa dipungkiri, anak-anak meskipun sudah kelas 5, ketika mereka membaca sendiri, saya yakin mereka masih bingung. Ini maksudnya bagaimana? Belum terserap sempurna. Jadi pertama kali itu saya suruh membaca, kemudian saya harus memberitahu mereka bahwa tolong digarisbawahi atau ditandai hal-hal yang penting, karena nanti kita pasti ada kuis. Saya adakan seperti itu, Bu. Jadi setelah mereka membaca, menggarisbawahi itu, ternyata mereka benar-benar membaca. Kalau tidak disuruh menggarisbawahi yang penting, mereka hanya membuka saja. Terus kalau ditanya tuh, kalau begitu. Nah, kalau saya menggunakan cara itu, ternyata mereka benar-benar membaca. Nah, setelah mereka membaca, saya menjelaskan lagi atau memberikan pendalaman materi kepada mereka. Nah, setelah itu saya lihat materinya, Bu. Memang tidak semua materi saya menggunakan media Smart TV, karena mungkin ada beberapa materi yang cukup saya jelaskan saja atau saya menggambarnya di papan tulis. Nah, kemarin ada materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, itu saya menggunakan Smart TV karena memang kalau kita melihat, oh ternyata tuh di Sumatera ada harimau, ternyata ada komodo, ini di Pulau NTT, ternyata begitu. Nah, dengan begitu anak-anak tuh sangat antusias. Oh iya ya, kok banyak ya pulaunya di Indonesia. Iya, jadi mereka itu antusias begitu, Bu. Terus setelah lihat video kan saya potong-potong, misalnya di Indonesia ada 17.000 pulau lebih gitu. Nah, saya pause, kemudian anak-anak caranya, tadi di Indonesia tuh ada berapa pulau? Terus mereka bisa menjawab. Mereka juga terbiasa mencatat hal-hal penting yang ada di video, karena memang bukunya itu tidak lengkap, Bu, jujur. Terus jadi saya pakai itu biar mereka mendapat tambahan informasi atau materi. Nah, setelah itu selain menggunakan Smart TV itu, anak-anak juga lebih terkontrol. Misalnya ketika saya ngeprint atau mencetak di kantor, anak-anak bisa saya pantau lewat HP. Terus saya juga menggunakan media, anak-anak saya suruh kemarin pas ketika materi matematika saya suruh membuat media dari foam itu. Ada materi bangun darat. Kalau cuma menggambar di kertas mungkin sudah biasa. Nah, jadi mereka saya suruh beli foam. Ayo dibentuk panjangnya 15 kemudian lebarnya 20. Nah, di situ mereka pasti juga akan berkolaborasi dengan kelompoknya. Mereka juga berpikir, oh kira-kira 15 itu segini ya. Kalau segitiga panjangnya 15 itu miringnya seberapa gitu. Jadi mereka ketika salah juga maju ke depan, Bu ini sudah betul apa belum? Nah, di situ kan mereka juga belajar, mereka berani menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu pembelajarannya di saya. Kemudian keberhasilannya mereka itu lebih aktif. Saya tanya satu-satu. Oke. Baik sekali pembelajaran di kelas 5. Jadi tetap mengutamakan akademis anak-anak dengan ceramah biar mereka ada yang tertanam, kemudian ditebali dengan video dan penugasan-penugasan gitu nggih. Terima kasih banyak Bu Juwita. Dari yang sudah Bu Juwita lakukan, yang Bu Juwita rasakan apa keberhasilan yang sudah kelihatan? Jujur, ketika saya masuk di situ tuh anak-anak seringkali menguap, ngantuk dan begini, Bu. Nah, itu sering sekali lah. Di situ itu juga termasuk kendala,
Tapi Iya. ketika saya menerapkan pembelajaran seperti itu, anak-anak lebih ada aktivitas. Jadi tidak ada waktu luang atau waktu senggang buat begini Jadi mereka atau begini. lebih gitu. bersemangat. Iya, lebih bersemangat, Alhamdulillah. antusias, dan kalau ditanya sudah bisa menjawab ini artinya apa, jawabannya apa, sudah begitu. Nggih. Kalau kendala masih ada kendala yang dirasakan apa tidak? Tetap ada, Bu. Mereka itu lebih ke belum bisa atau belum menguasai menggunakan bahasa sendiri. Karena saya sering untuk menugaskan mereka setelah diskusi atau mengerjakan, presentasikan ke depan. Iya. Nah, kalau presentasi ke depan itu pasti ada prolog apa ya? Pembuka materi, kata pengantar. Contohnya seperti ini. Cuma saya mau menjelaskan bangun data berupa trapesium. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Nah, anak-anak belum bisa begitu, Bu. Jujur, belum bisa begitu. Terus kemudian kalau suruh menjawab menggunakan bahasa sendiri itu juga belum bisa. Itu kendalanya saya. Dari kendala tersebut ada yang sudah yang dilakukan apa untuk mengatasi kendala tersebut? Baik, untuk mengatasi kendala tersebut, namanya kita sebagai pendidik pasti kita memberikan contoh. Nggih. Nah, jadi saya tidak pernah bosan, meskipun saya juga ada emosi itu pasti ada. Kenapa? Karena kalau anak-anak dikasih halus terus, apalagi kelas tinggi ya, Bu, Iya, mereka betul. tidak akan mengerti. Oh, ini tuh saya harus berubah. Tidak akan mengerti. Jadi saya memberikan contoh. Mungkin saya menggunakan nada tinggi, tapi Iya. saya tetap memberi contoh. Begini loh ya, tangannya tuh begini. Misalnya menjelaskan trapesium, itu Iya. tangan sekalian jangan diam, tapi tunjukkan sisi yang mana, Iya. diagonal yang mana, seperti itu, Bu. Nah, kemarin pas materi matematika yang itu, anak-anak banyak sekali yang belum bisa, cuma begini. Trapesium sisinya ada 4, sisi berhadapan sama panjang. Itu seperti itu. Terus Iya. kemudian saya berikan contoh begini caranya. Ibu, nah, tapi masih belum ada semua belum Iya. berhasil. Ada beberapa saja dan sebagian dipelajari di rumah. Iya, iya, saya setuju sekali. Jadi memang untuk anak-anak kita kadang memang perlu melakukan penekanan-penekanan. Jika kita mengajar dengan nada datar saja, mungkin dia rasanya seperti mendengarkan radio, tapi dengan penekanan, saya yakin Bu Juwita dengan menyampaikan dengan keras, nada agak tinggi, bukan karena emosi marahnya, tapi lebih ke manfaat penekanannya. Jadi dengan penekanan tersebut anak-anak bisa lebih ingat, lebih mantap. Dan saya juga sangat mendukung pembelajaran yang mengedepankan anak-anak tampil, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya mereka jawaban versi tulis, pasti lebih banyak perlu ke aktualisasi diri, tampil, dan memang sangat baik sekali jika dimulai dari kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Baik Juwita, Bu Juwita, baik Bu Juwita, kemudian dari yang sudah dilakukan, yang sudah baik ini tadi, mungkin masih ada upaya untuk lebih baik lagi. Kalau upaya lebih baik lagi itu saya mengulangi itu dulu, tapi Iya. saya evaluasi. Kalau Iya. yang saya lakukan itu sudah berhasil, oke, berarti saya mungkin menambahi kegiatan yang lebih bervariasi. Kalau itu belum berhasil, oh berarti Iya. saya harus berinovasi bagaimana caranya Iya. saya seperti Iya, itu. betul. Jadi melakukan refleksi, Iya. melakukan pengulangan dari yang sudah dilakukan untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, meningkatkan kompetensi anak-anak, dan melakukan refleksi. Oke, terima kasih banyak Bu Juwita. Saya yakin teman-teman yang lain pun sama-sama melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Semoga kerja keras kita, semoga usaha kita membuahkan hasil dan menjadi amal baik untuk kita semua, menjadi tambah berkah untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.